Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Ya, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Gimana? Masih semangat kan? Nah, kebetulan sekali dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan informasi. Nah, ada yang tahu nggak informasi itu apa? Nah, informasi itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang, baik yang sudah mengetahui ataupun yang belum mengetahui informasi tersebut. Jadi, apakah informasi itu perlu untuk diketahui? Nah, jadi informasi itu perlu untuk kita ketahui. Kenapa? Agar kita yang mengetahui informasi tersebut dapat terhindar dari dampak-dampak yang negatif. Loh, kenapa kok disebut dampak negatif? Nah, karena ketidaktahuan kita untuk mengetahui suatu informasi. Nah, selanjutnya materi yang kita akan bahas hari ini ialah mengenai gimana caranya menentukan prioritas agar tidak mudah lelah. Penasaran kan? Nah, tapi sebelumnya saya meminta agar Ananda semua di sini untuk memperhatikan materi yang akan saya sampaikan. Dan jika ada yang misalnya kurang paham, bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Oke? Jadi langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, saya mau tanya nih sebelumnya, di sini Anda nggak ya yang pernah ngerasa ketika lagi banyak kesibukan tuh rasanya itu susah banget gitu buat produktif. Apapun deh yang Anda lakukan. Nah, seringkali nih meskipun kita udah coba nih buat bikin to-do list gitu atau cara-cara lain supaya produktif gitu. Tapi kayak pas kita ngerjain suatu tugas itu kayak udah capek duluan aja gitu, ya tugas sekolah numpuk gitu atau tugas-tugas di rumah gitu yang intinya tuh gamut aja gitu. Dan kalau udah kayak gitu tugas pun jadinya nggak kelar-kelar kan, jadi numpuk gitu dan jadi bikin stres gitu. Bahkan bisa jadi kepikiran tentang tugas sampai malam-malam gitu kan, tapi gak dikerjain juga. Nah, pertanyaannya gimana sih cara ngatasinnya? Nah, sebelum saya kasih tahu gimana cara supaya Ananda sekalian gak ngerasa capek gitu atau malas mau ngerjain sesuatu, saya mau ngenalin suatu konsep yang namanya itu adalah mental energi. Jadi, mental energi ini adalah kapasitas atau kemampuan kita buat ngerjain suatu tugas kognitif, alias tugas yang untuk kita buat berpikir, kayak misalnya ngerjain tugas sekolah gitu, belajar atau hal-hal lainnya lah gitu. Nah, si mental energi ini adalah hal yang paling penting banget nih buat hal produktivitas kita. Kenapa? Karena kalau mental energi ini rendah, ya otomatis kita akan merasa capek gitu, pusing, lelah, dan susah gitu buat produktif. Ya ibaratnya sih mental energi ini kayak baterai lah. Dan kalau misalnya baterai kita rendah gitu, otomatis kita sulit buat berfungsi dengan baik gitu perumpamannya. Nah, masalahnya itu adalah ada banyak orang yang mungkin termasuk juga Ananda di sini yang kesulitan untuk mengatur mental energi. Dan ujung-ujungnya itu gak bisa produktif. Kenapa? Ya karena mental energinya itu sudah rendah gitu. Nah, sebenarnya karena itulah juga masalah mental energi ini merupakan hal yang penting banget gitu buat dibahas gitu. Dan masalahnya ya ini sebenarnya sesuatu yang mungkin jarang atau bahkan mungkin gak pernah gitu dibahas ketika kita belajar dalam kelas. Padahal penting banget gitu kan. Nah, makanya di pertemuan kali ini
Untuk mengatasi kesulitan mengatur mental energinya, saya mau jelasin salah satu teknik yang namanya freeze or fried yang dicetuskan oleh Stephanie Lee. Dia adalah seorang pegiat kesehatan dan juga seorang blogger gitu. Nah, arti kata dari fresh or fried ini secara bahasa itu artinya segar atau gosong. Ini tuh adalah filosofi produktivitas yang intinya itu ngomongin soal penggunaan mental energi ini secara efisien. Maksudnya gimana segar atau gosong ini? Jadi gini, dalam sehari biasanya itu pas pagi-pagi ada waktu ketika otak kita tuh masih punya mental energi yang banyak gitu, yang gede gitu, alias masih fresh lah bahasanya. Nah, dalam kondisi itu biasanya kita jadi lebih mudah, lebih bisa buat ngerjain kegiatan-kegiatan yang butuh mental energi yang banyak gitu. Contohnya apa? Contohnya itu seperti nulis esai gitu, belajar dan hal-hal lain yang menuntut kita buat berpikir keras. Nah, terus biasanya pas udah siang atau sore ini mental energi kita itu udah mulai berkurang atau habis gitu lah. Yang artinya otak kita itu lagi ada pada kondisi fried atau gosong. Dan di kondisi itu kita akan lebih sulit untuk ngerjain kegiatan-kegiatan yang butuh banyak mental energi. Meskipun kita masih bisa buat ngerjain hal-hal lain yang nggak nuntut kita buat berpikir. Ya kayak misalnya ngerjain catatan, beresin kamar, ataupun ya hal yang lainnya lah. Nah, dari sini sebenarnya filosofi fast or fried itu menyarankan kita untuk mulai memprioritaskan tugas yang penting dan butuh banyak mental energi di awal-awal hari. Habis itu tugas-tugas yang nggak terlalu mendesak gitu dan nggak terlalu butuh banyak berpikir, nggak terlalu butuh banyak berpikir, itu bisa kita kerjain ketika otak kita udah fried atau gosong. Contohnya itu gini, jadi kalau hari ini misalnya Anda harus ngerjain tugas soal esai dan nyatet rangkuman materi, maka lebih baik Anda kerjakan dulu tuh tugas-tugas soal esainya pas pagi-pagi di awal waktu ya, karena kemungkinan Ananda akan butuh banyak mental energi untuk berpikir pas nulis esai itu dan dibandingkan dengan mencatat rangkuman materi. Jadi pas waktu otak udah fried, Ananda gak kecapean dan gak males gitu buat ngerjain soal esai. Kenapa? Ya karena mental energi Anda udah rendah. Tapi nggak apa-apa, karena Anda masih bisa untuk mencatat rangkuman materi dibandingkan kalau otak kita udah gosong atau fried karena hal-hal yang lain. Nah, nanti Anda nggak bisa ngerjain tugas soal yang tadi itu. Nah, dari sini muncullah pertanyaan selanjutnya. Terus gimana dong caranya kita bisa nentuin kegiatan apa aja yang perlu kita kerjain gitu. Karena mungkin bingung, saya harus ngerjain apa ya gitu kan. Dan kegiatan apa yang sebenarnya bisa ditunda buat dikerjain pas otak kita udah fried gitu, udah gosong gitu kan. Nah, buat ngejawab ini sebenarnya Stephanie Lee ini udah ngasih beberapa cara-cara yang udah ngasih beberapa cara. Caranya yang pertama itu Anda bisa berbuat to-do list seperti biasa. Kalau sudah, coba Anda identifikasikan hal-hal yang memang penting dan mendesak buat Anda. Bedakan itu yang mana lebih penting, yang mana yang enggak terlalu penting-penting amat gitu. Hal-hal yang penting ini biasanya adalah hal-hal yang berpengaruh besar pada kehidupan kita, entah itu dari personal, akademik, atau profesional. Nah, kalau hal-hal yang mendesak itu adalah
hal-hal yang harus dikerjain sekarang, meskipun memang belum tentu juga penting, gitu kan. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ini ngerasa banyak banget hal-hal yang harus kita kerjain sekarang, meskipun belum tentu juga penting. Makanya di sini eh, Anda harus pinter-pinter menyeleksi lagi. Ada nggak sih hal-hal yang misalnya saya tunda itu fatal akibatnya gitu kan? Dan kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, ya nggak ada tempat lagi gitu buat kita ngelakuinnya. Tuh. Kalau misalnya ada, ya itu berarti memang mendesak gitu artinya. Tapi kalau enggak, ya mungkin bisa dikerjain di lain waktu. Nggak perlu dikerjain sekarang. Dan selain identifikasi tentang urgen atau enggak urgen, mendesak atau enggak mendesak, Ananda bisa membuat saya suka nggak ngelakuin hal itu gitu. Kenapa ya? Karena ketika kita sudah ngelakuin sesuatu, kita akan lebih menikmati prosesnya dan bersedia buat langsung ngerjain. Tapi begitu juga sebaliknya. Jika Anda nggak suka nih sama suatu hal misalnya, maka akan cenderung prokras dan nunda-nunda gitu. Ngerjain hal lain dulu, dan ketika Ananda ngelakuin hal itu ya energi mental Ananda bakal terkuras habis gitu, dan jadinya nggak punya banyak mental energi buat ngerjain hal-hal yang sebenarnya Ananda gak suka-suka amat gitu. Jadinya makanya kalau saran saya, hal-hal yang Ananda gak suka di sini harus dikerjakan secepatnya, cepatlah, karena mental energi Anda masih banyak gitu. Dan begitu Anda udah bisa identifikasi hal-hal apa yang penting dan mendesak dan yang suka atau nggak suka gitu, silahkan masukin tuh ke kategori bisa jadi fast atau prime. Nah, hal-hal yang penting tapi Anda nggak suka itu Anda masukin ke kategori fresh dan kerjaan itu di awal hari. Dan selain itu Anda juga bisa masukin ke yang fresh hal-hal yang penting Anda suka dan hal-hal yang mendesak atau urgent banget yang bisa berakibat buruk nih kalau nggak dikerjain dalam batas waktu yang tertentu lah. Nah, kalau misalnya terus otak kita udah capek gitu ya, anak udah males, udah ada hal-hal yang sebenarnya bisa Ananda jadwalin buat dikerjain. Pertama, hal yang penting tapi gak perlu banyak berpikir. Dan yang kedua, hal-hal yang gak perlu banyak berpikir terus juga gak penting atau gak mendesak gitu. Nah, mungkin itu aja sih materi yang bisa saya sampaikan. Coba dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, ada yang tahu nggak manfaat dari tips yang saya sampaikan tadi? Oke, silahkan bagi yang mau menguatkan pendapatnya, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama dan jawabannya. Ya, benar sekali. Tips yang tadi saya sampaikan, sangat membantu kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari agar lebih produktif. Silahkan ya nanti Anda sekalian bisa dipraktikkan di rumah. Jadi Anda bikin to-do list gitu, terus kategorikan mana yang penting dan mana yang nggak mendesak. Gitu. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.